Pencernaan. Nah ini saya kembali lagi kepada prinsip dari kebutuhan manusia. Yang lalu kita sudah membahas bahwa manusia itu makan untuk hidup ya, bukan hidup untuk makan. Jadi kita tidak memanjakan selera ya. Oke. Kalau kita mengamati hewan, umpamanya sapi, pernah gak kita lihat sapi yang normal ya, itu kebanyakan makan, gak berhenti makannya, gak kan? Dia akan tahu dengan otomatis berapa banyak dia cukup makannya, berapa banyak, kapan dia akan merasa lapar. Apakah manusia diciptakan demikian juga? Jelas manusia itu diciptakan dengan hal yang sama. Sistem secara fisiologis ya, manusia mempunyai sistem seperti hormon umpamanya. Hormon yang menstimulasi seseorang itu menjadi lapar. Dan ada juga hormon yang menstimulasi kapan kita sudah kenyang. Ya. Grelin dan leptin ya, ada hormon lapar dan hormon kenyang. Hipotalamus juga begitu, batang otak juga begitu, ada mekanisme untuk membuat sinyal bahwa kapan kita lapar, kapan kita kenyang. Secara fisik juga ada namanya mechanical signal, jadi signal secara mekanik. Contohnya apa? Kalau si lambung kita di stretch, kenapa dia bisa di stretch? Karena isinya makanan. Kalau udah ke stretch artinya udah kenyang dan selera kita akan berkurang. Akhirnya kita stop makan. Ya. Tapi yang merusak sistem kontrol alami itu. Jadi yang tadi saya sampaikan adalah sistem yang mengontrol supaya kita makan dengan cukup, tidak berlebihan. Tapi sistem itu, kontrol itu akan rusak kalau jenis makanan yang kita makan itu berubah. Yang alami adalah makanan nabati alami yang tidak banyak diproses. Kalau makanan yang sudah diproses seperti tepung-tepungan, maka ada makanan proses lain, maka seratnya akan berkurang. Serat itu salah satu faktor yang membuat orang itu kenyang. Nah, serat yang berkurang, akhirnya kita nggak kenyang-kenyang. Makanan yang udah proses juga itu banyak yang volumenya sedikit tapi nilai kalorinya besar, tinggi. Jadi akhirnya akan rentan kita makan berlebihan. Contohnya saja minyak goreng. Minyak goreng itu dalam 1 sendok makan itu volumenya sedikit. Tapi kalau mau disamakan dengan makanan sayur umpamanya, wah sayurnya bisa setengah kilo atau 1 kilo, baru menyamai nilai kalori dari minyak goreng. Akhirnya apa? Kita makan minyak goreng nggak rasa kenyang, kita mau lebih lagi, dan itu menyebabkan orang kelebihan kalori. Ada orang bilang, saya kenapa gemuk ya, padahal saya makannya sedikit. Makanannya apa dulu? Apakah makanannya tinggi kalori? Ya jelas saja walaupun sedikit bisa gemuk. Tapi ada orang juga saya makannya banyak tapi enggak gemuk-gemuk karena makanan saya banyak, tinggi serat, rendah kalori. Itu ya. Jadi secara otomatis manusia itu harus bisa menentukan kapan saya lapar, kapan saya kenyang. Nah, masalah juga di dunia modern ini adalah sekarang ini godaan makanan banyak sekali. Umpamanya kita nonton YouTube, wah nonton YouTube wisata kuliner di Bandung. Padahal kita nggak lapar sebetulnya, tapi karena liatin makanan jadinya ngiler. Jadi pengen makan. Sampai di rumah orang disuguhin apa? Ayo silakan makan. Wah jadi ngiler lagi. Kita lagi nonton di samping ada snack, jadi snacking. Jadi itulah godaan-godaan yang makanya anjuran dari Nyonya White dari New Start adalah makan pada saat waktu makan. Di antara waktu makan kita tidak makan.
waktunya minum ya. Jadi kita disiplin dalam waktu makan kita. Nah sekarang apakah tubuh mempunyai kontrol untuk nutrisi yang dibutuhkan? Ya. Kapan kita butuh umpamanya lebih banyak protein? Secara tidak langsung bisa ya. Nanti kita akan lebih berselera kepada makanan-makanan yang berprotein. Secara bisa juga kalau kita kekurangan sodium atau garam, kita suka yang asin-asin. Ya. Itu secara tidak langsung bisa di ini. Itu yang namanya craving. Craving itu bahasa Indonesia apa ya? Mencari-cari makanan, seleranya mencari sesuatu yang dibutuhkan oleh diri kita. Tapi dengan catatan juga, kalau selera kita bagus ya. Kalau selera kita bagus, itu akan mencari bahan makanan yang sesuai. Tapi kalau selera kita nggak bagus, waduh, repot jadinya. Kalau seleranya seblak atau yang apa, jadinya nggak kebutuhan nutrisi ya. Jadi makin nggak sehat. Jadi harus dirubah dulu seleranya. Oke. Nah sekarang ada orang yang senang dengan kalau di Sunda ini kecenderungannya lebih senang apa? Yang asin atau yang manis? Kalau di Jawa Barat ini lebih senang makanan pedas atau enggak pedas? Buktinya apa? Ada seblak, ada apa ya, makanannya sudah serba-serba pedas-pedas ya. Nah, apa akibatnya kalau terlalu ekstrim kita punya perasa ini? Umpamanya kepedesan lah ya. Kalau kita di Bandung ini banyak yang orang suka makan pedas. Nah, kalau terlalu banyak cabai itu akan membuat iritasi di lambung iya, di usus juga iya. Akhirnya akan terjadi malabsorpsi atau absorpsi nutrisi itu kurang optimal. Ya. Jadi kasihan juga dong nutrisi yang kita sudah makan, kalau kita punya lambung teriritasi, penyerapan berkurang. Akhirnya apa? Terbuang percuma makanannya kita ini ya. Oke, kalau kita stres, apa yang terjadi? Kita stres, itu akan mempengaruhi kita punya hormon leptin. Ya, leptin itu hormon kenyang kalau nggak salah. Jadi akhirnya kita terlalu banyak makan. Ya. Jadi kalau juga kita umpamanya terlalu banyak cabai, itu juga terlalu banyak pedas. Itu mikrobiom di dalam tubuh, di dalam usus. Mikrobiom itu adalah bakteri-bakteri baik yang menjaga kesehatan usus ya. Mikrobiom juga bisa terganggu. Ya. Bisa juga diare ya kalau terlalu pedas. Ya. Jadi usahakan supaya netral ya. Kalau suka pedas boleh, tapi jangan berlebihan. Ya, umpamanya seorang yang tidak biasa pedas, umpamanya orang-orang barat datang ke Indonesia, makan cabai sedikit, kepedesan nggak mereka? Kepedesan. Tapi kalau sudah lama di Indonesia, sudah biasa dengan pedas itu, ditambah jadi level 2, bisa kuat. Level 3 bisa kuat. Kalau dibalikin lagi ke level 1, dia akan bilang apa? Tidak pedas. Nah, itu yang saya maksud. Jadi kita harus riset kita punya rasa ini. Rasa manis, asin, asam, pahit, pedas ya gitu ya. Harus diriset. Bagaimana cara risetnya? Kita hindari makanan yang berlebihan, maksudnya yang rasanya berlebihan, yang terlalu asin, terlalu manis, terlalu pedas. Dihindari. Itu akan ada sindrom withdrawal syndrome. Aduh, makanan kayak gini nggak ada selera ya, kurang asin, saya nggak suka. Tapi nggak apa-apa, biarin aja begitu beberapa minggu. Nanti setelah kita sudah biasa, dites lagi. Kita rasa dengan yang tadinya kita rasa asin, umpamanya yang harusnya terlalu asin, tapi kita tes. Wah, ternyata terlalu asin. Berarti saya sudah riset ke normal. Sama juga dengan pedas. Kita kurangi, walaupun nggak nafsu, tapi kita tetap setelah beberapa minggu, kalau kita makan yang terlalu pedas tadi, kita udah nggak kuat. Ya, saya punya pengalaman juga. Waktu itu saya sempat menghindari makan telur cukup lama ya, 1 tahun atau 2 tahun.
Sampai pada waktu itu saya di penerbangan di pesawat, makanannya adanya telur, nggak ada pilihan lain. Dan di pesawat saya nggak bisa jajan di tempat lain, nggak ada pilihan, saya lapar. Akhirnya saya makan. Waktu saya makan, yang saya rasakan telur itu amis. Dan saya nggak suka jadinya. Nah, itulah rasa yang sudah di reset. Ya. Jadi saudara-saudara, itulah tips untuk hari ini. Kita makan untuk hidup, untuk menjadi sehat. Jadi kita pilih makanan kita makan dengan cukup, kapan kita lapar, kapan kita kenyang. Secara otomatis tubuh ada itu ya. Nutrisi yang cukup apa? Berapa banyak protein, berapa banyak karbohidrat, berapa banyak vitamin dan mineral, itu sudah diatur oleh tubuh kita. Ya nggak mungkin kita bawa timbangan kemana-mana ya. Oh saya mau makan nasi 200 gram, kira-kira segini. Oh saya mau makan protein, kan zaman dulu juga nggak ada kayak gitu ya. Saya bukan merendahkan ahli gizi, bukan. Tapi secara natural, manusia itu sudah diprogram supaya bisa memenuhi kebutuhan gizinya dengan baik. Kalau kita punya selera yang baik ya, kiranya Tuhan memberkati. Amin.